A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Secara umum pengertiannya adalah kandungan ayat ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni menjelaskan nikmat-nikmat Allah yang dengan nikmat itu dapat menjauhkan dari maksiat dan kufur dan dapat memotivasi seseorang untuk beriman kepada Allah. Diciptakannya Nabi Adam dalam bentuk yang sedemikian rupa di samping kenikmatan memiliki ilmu dan berkuasa penuh untuk mengatur alam semesta serta berfungsi sebagai khalifah Allah di bumi. Hal tersebut merupakan nikmat yang paling agung dan harus disyukuri oleh keturunannya dengan cara taat kepada Allah dan tidak ingkar kepadanya, termasuk menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Pada saat ini dan sebelumnya juga menceritakan kisah-kisah tentang kejadian umat manusia. Dalam menciptakan manusia itu mengandung hikmah dan rahasia yang diungkap dalam bentuk dialog dan musyawarah sebelum melakukan penciptaan. Ayat ini termasuk di antara ayat mutasyabih, tidak mungkin hanya ditafsirkan dengan makna zahirnya saja. Sebab jika kita artikan Allah mengadakan musyawarah dengan hambanya, hal ini merupakan kejadian yang sangat mustahil. Karenanya terkadang diartikan pemberitahuan Allah kepada para malaikat, yang kemudian malaikat mengadakan sanggahan atau bantahan. Pengertian seperti ini pun tidak bisa dinisbahkan kepada Allah maupun malaikat, sebab Al-Quran telah menegaskan sifat-sifat malaikat dalam suatu ayat. La yahsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Karenanya dalam masalah ini para ulama mempunyai dua pendapat. Pendapat ulama salaf, mereka berpendapat bahwa makna ayat-ayat seperti ini sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun telah kita ketahui bahwa Allah tidak sekali-kali menyampaikan sesuatu kecuali agar dimanfaatkan oleh kita, baik akhlak maupun perbuatan kita. Penuturan tersebut oleh Allah dikemukakan dalam bentuk pengertian yang mudah dicerna oleh akal kita. Jika dialog yang disajikan ayat tersebut, kita tidak bisa mengetahui hakikat makna yang sebenarnya,
Sekalipun kita mempunyai keyakinan bahwa di balik ungkapan itu terkandung maksud-maksud tertentu, tetapi yang jelas Allah telah menyediakan dunia ini untuk Adam yang oleh Allah telah dianugerahi keistimewaan dan keutamaan. Kemudian manfaat yang dapat kita petik dari kisah ini ialah sebagai berikut. Penjelasan bahwa tidak ada jalan bagi manusia untuk mengetahui seluruh rahasia yang terkandung dalam masalah penciptaan ini. Sedangkan para malaikat yang boleh dikatakan lebih mengetahui dibanding manusia tentang masalah ini tidak mampu mengetahui masalah-masalah tersebut secara hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada para malaikat setelah mereka merasa kebingungan. Hal ini terlihat ketika Allah menjawab pertanyaan mereka dan memberi petunjuk agar malaikat itu tunduk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dipahami dari ayat Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 30. Sebagai dalil kedua ialah diajarkannya Adam nama-nama benda yang oleh Adam diperlihatkan kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan malaikatnya jika ingin menanyakan sesuatu yang tidak dipahami, terutama mengenai rahasia-rahasia makhluknya. Pertanyaan itu bisa diungkap melalui ucapan atau perbuatan, yakni menghadapkan diri kepada Allah, meminta agar Dia memberikan pengetahuan untuk mengetahui apa-apa yang belum mereka ketahui. Hiburan untuk Nabi Subhanahu wa Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menderita tekanan dan pembohongan kaum musyrik terhadap dirinya dan kesanggahan terhadap diri Nabi tanpa alasan jelas. Hal seperti itu bukanlah merupakan bid'ah, karena malaikat hanya sekedar memohon dalil dan bukti dari Tuhan mengenai hal-hal yang tidak mereka ketahui. Para nabi pun seharusnya berlaku seperti Allah, yakni bersabar diri terhadap orang-orang yang membohonginya. Juga harus tetap memperlakukan mereka dengan ketabahan, sebagaimana Allah memperlakukan para malaikat dengan cara mengemukakan bukti-bukti jelas dan hujah yang mematahkan. Pendapat ulama mutaakhirin, mereka ini telah cenderung menakwilkan ayat mutasabih yang berkaitan dengan masalah kaidah-kaidah agama. Sebab pada prinsipnya kaidah tersebut diletakkan berdasar pengertian akal atau yang bisa dimengerti akal pikiran. Jadi, jika terdapat dalil-dalil nas yang bertentangan pemahaman akal rasio, maka nas tersebut ditakwilkan dengan pengertian tidak seperti lahiriahnya nas, tetapi disesuaikan dengan pengertian rasio. Berdasarkan ini, maka kisah yang ada di dalam Al-Quran tadi diungkapkan dalam bentuk tamsil dengan maksud agar lebih mudah dipahami oleh manusia, khususnya mengenai proses kejadian Adam, keistimewaan-keistimewaannya. Untuk maksud tersebut Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang akan diciptakannya seorang khalifah di bumi. Mendengar keputusan ini, para malaikat mereka terkejut karena mereka berkata kepada Allah dengan cara dialog. Ini dimisalkan jika mereka itu berbicara sebagaimana manusia atau diungkapkan dalam bentuk sikap yang menyatakan perasaan para malaikat terhadap Allah. Mereka menghadap kepada Allah agar diberi pengetahuan tentang makhluknya ini. Pertanyaan para malaikat ini seakan-akan mengatakan, kenapa Tuhan menciptakan jenis makhluk ini dengan bekal iradah, kehendak yang mutlak tak terbatas, dan ikhtiar usaha yang tak terbatas pula. Sebab sangat mungkin jika ia mempergunakan iradat ini akan bertentangan dengan maslahat dan hikmah yang berakibat fatal, yakni kerusakan.
Untuk menjawab pertanyaan para malaikat ini, Allah memberi kepengertian kepada mereka dengan cara ilham agar mereka tunduk dan taat kepada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab sesuatu yang di luar jangkauan pikiran seseorang, maka bagi orang yang lebih mengetahui hal tersebut bukanlah merupakan misteri. Ringkasnya, jawaban seperti ini sudah tegas dan jelas serta tidak membingungkan pihak penanya. Karena Allah lebih mengutamakan jenis makhluk ini, manusia, dibanding malaikat. Kemudian Allah menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam penciptaannya ini. Setelah itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda yang oleh Adam disampaikan kepada malaikat. Kini para malaikat menyadari bahwa secara fitrah makhluk ini manusia mempunyai istidat, bakat untuk mengetahui hal-hal yang belum mereka ketahui. Karenanya jenis makhluk ini pun berhak menjadi khalifah di bumi. Kemudian pengertian mengalirkan darah yang semula mereka duga bukan berarti menghapus hikmah dan faedah dari pengangkatan Adam sebagai khalifah. Kesimpulan, para malaikat jelas ingin mengetahui hikmah yang terkandung dari penciptaan makhluk jenis manusia, karena jenis ini akan melakukan pertikaian selama di dunia. Para malaikat ingin pula mengetahui rahasia yang mengakibatkan Allah mengesampingkan mereka, malaikat yang hanya bertasbih dan mensucikannya. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah menganugerahi manusia ini sesuatu rahasia yang tidak pernah diberitakan kepada malaikat. Demikianlah garis besar penjelasan Al-Ustadz Muhammad Abduh tentang kejadian manusia. Pendapat ini banyak dinukilkan oleh para mufasir lain. Di antara mereka ialah penulis tafsir Al-Manar Muhammad Rashid radhiyallahu anhu. Penjelasannya dari ayat ini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, katakanlah wahai Muhammad terhadap kaummu cerita pembicaraan Allah kepada para malaikat. Sesungguhnya kami akan menjadikan Adam sebagai khalifah dan pengganti makhluk lain yang dulu menghuni bumi. Mereka itu telah musnah karena saling menumpahkan darah. Sekarang Adam adalah pengganti mereka. Mengenai pemusnahan ini bisa disimpulkan dari firman Allah setelah dia menjelaskan pemusnahan orang-orang terdahulu. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linandura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Surat Yunus surat 10 ayat 14. Berdasarkan pengertian ayat inilah para malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah secara dialogis mengenai masalah ini. Dan atas dasar pengertian ayat ini dapat disimpulkan bahwa Adam itu bukanlah jenis makhluk berakal pertama yang ada di bumi. Jauh sebelum Adam sudah ada makhluk berakal lainnya, sebagaimana telah diisyaratkan melalui ayat di atas yang menyangkut pertanyaan para malaikat. Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khalifah di sini ialah sebagai pengganti Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya kepada manusia. Karenanya istilah yang mengatakan malaikat adalah khalifah Allah di bumi sudah sangat populer. Manusia adalah khalifah di bumi sudah populer. Dan sebagai dalil adalah firman Allah kepada Nabi Daud berikut ini. Ya Daud, ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard.
Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di bumi ini. Surat As-Sad, surat 38 ayat 26. Pengangkatan khalifah ini menyangkut pula pengertian pengangkatan sebagian manusia yang diberi wahyu oleh Allah tentang syariat-syariatnya. Pengertian khalifah ini juga mencakup seluruh makhluk manusia yang berciri mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa. Sekalipun kita tidak mengerti secara pasti rahasia khalifah jenis terakhir ini, termasuk tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Ringkasnya, manusia dengan kekuatan akal, ilmu pengetahuan, dan daya tangkap mereka belum bisa diketahui secara jelas sampai sejauh mana kemampuan yang sesungguhnya. Dengan kemampuan akal, manusia bisa mengelola alam semesta dengan penuh kebebasan. Manusia dapat berkreasi, mengolah pertambangan dan tumbuh-tumbuhan, dapat menyelidiki laut, daratan, dan udara, serta dapat merubah wajah bumi yang tandus bisa berubah menjadi subur, dan bukit-bukit terjal bisa menjadi daratan atau lembah yang sangat subur. Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat pula merubah jenis tanaman baru sebagai hasil cangkok sehingga tumbuh pohon yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian manusia dapat pula melakukan penyilangan keturunan terhadap macam-macam hewan sehingga lahir hewan-hewan batsar, rekayasa genetika yang belum pernah ada. Semua itu diciptakan Allah yang Maha Kuasa untuk kepentingan umat manusia. Jadi tidak ada bukti yang jelas di dalam hikmah Allah menciptakan jenis manusia ini, kecuali manusia itu mempunyai keistimewaan dengan bakat-bakat yang ada pada diri mereka, sehingga mampu mengemban tugas khalifah di muka bumi ini. Dengan kemampuannya ini, manusia dapat mengungkapkan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dan mengungkapkan rahasia-rahasia makhluknya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Artinya, apakah Tuhan akan menciptakan makhluk yang kebiasaannya membunuh antara sesama tanpa hak itu sebagai khalifah di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya, apakah Tuhan hendak menjadikan seseorang yang sifatnya demikian itu sebagai khalifah, sedangkan kami para malaikat adalah makhlukmu yang maksum, terpelihara dari kesalahan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui masalah yang terkandung dalam pengangkatan khalifah yang tidak diketahui kalian. Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hendaknya hal ini dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi para malaikat agar mengetahui bahwa setelah perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung hikmah dan kesempurnaan yang mutlak, sekalipun bagi para malaikat masih tampak samar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.